Kemudian terakhir, apa kata pemuda yang ketiga ini? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, ya, jika apa yang aku lakukan itu niatnya hanya karena Engkau, artinya apa? Pemuda ini kan sudah beramal soleh. Dengan apa? Dengan menunaikan amanahnya. Ya, dia tidak menyimpan sedikit pun harta dari gaji si pemuda tadi. Ya, semua harta yang dia kembangkan, yang hasilnya dari gaji pemuda tersebut itu, gaji pekerja itu diserahkan semuanya kepada pekerja itu. Tidak disimpannya lagi, tidak ditipu-tipu ya pekerja itu, tapi diserahkan semua. Bahkan dia tidak minta hak sebagai pengembang. Ya, nggak minta, padahal kalau diminta sebenarnya ada haknya sekian persen misalnya. Ya kan, ada hak dia, tapi pada saat itu tidak. Ya, ia serahkan semua kepada pekerjanya itu, ya lillah, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa? Dengan amal solehnya ini, ya, pemuda yang ketiga ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan perantara amal soleh ini, dengan wasilah amal soleh ini, Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan mereka dari musibah yang sedang menimpa mereka. Ya, maka kemudian tergeser lagi batu yang tadinya menutupi pintu gua atau kita katakan mulut gua itu, fakharaju yamsun, maka kemudian mereka bisa keluar dari pintu atau dari gua tersebut, ya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dua imam ini sepakat atas kesahihannya. Walaupun kalau kita melihat di dalam dua sahih ini yang memiliki lafadz yang berbeda-beda, ya, bahkan kalau kita lihat di dalam syarahnya Imam Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, beliau di akhir syarah hadis ini menjelaskan, ya, banyak sekali imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini, ya, tapi lafadznya hampir rata semua berbeda-beda, ya, dari Imam Tabrani, dari Imam Hakim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, ya, Imam Abu Daud, ya kan, Imam Ibnu Majah, semua meriwayatkan hadis ini, tapi lafadznya berbeda-beda. Maka kemudian apa kata Imam Ibnu Hajar? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya hadis ini diriwayatkan dengan makna, bukan dengan lafaz. Dengan makna artinya apa? Artinya maknanya ada di dalam ingatan seluruh imam hadis, ya, sehingga kemudian mereka menulis dengan lafaz mereka masing-masing, ya. Tapi tidak masalah, ya, hadis yang maknanya sama semua tapi dengan lafaz berbeda itu bisa menjadi satu hadis yang saling menguatkan, ya, apalagi sudah diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan kitab Imam Muslim, ya. Dan semua riwayat walaupun berbeda lafaz tapi maknanya tidak ada yang bertolak belakang, ya, tidak ada perselisihan di dalam makna hadis ini, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam hadis ini, ya, tentunya hadis ini sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, ya, hadisnya memang agak panjang, ya, jadi ketika kita membacanya pun sudah banyak mengambil waktu kita, ya. Tapi tidak masalah, yang penting kita bisa pernah paling tidak mendengar hadis Rasulullah SAW mengenai hadis ini. Secara umum hadis ini memberikan faedah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya boleh kita bertawasul dengan amal soleh, ya, boleh kita bertawasul dengan amal soleh, ya. Apa itu bertawasul? Ya, kita meminta kepada Allah, ya, dengan perantara. Tawasul itu apa? Perantara. Ya, perantaranya apa yang dikatakan di dalam hadis ini adalah amal soleh. Untuk apa? Untuk lebih meyakinkan Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita. Nah, itu fungsi daripada tawassul, fungsi daripada wasilah, ya, perantara antar diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka kalau kita perincikan lagi hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab,
ya, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga anak dari kalangan sahabat juga. Makanya ketika kita bertaraddi kepada mereka, kita mengucapkan ridho kepada mereka, kita mengucapkannya dengan ucapan radhiyallahu anhuma, ya, untuk si Abdullahnya juga untuk si ayahnya Umar ibnul Khattab, ya. Ia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin, ya, mimman kana qablakum, ya. Ada 3 orang, ya, di zaman dahulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini siapa 3 orang ini? Siapa 3 orang ini kok sampai diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian para imam al-muhadditsin, ya, itu berbeda-beda pendapat mengenai siapa 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah ini, ya, bahkan tidak mencapai kepada satu hasil yang pasti, yang 100% itu siapa, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka itulah ashabul kahfi, ada yang mengatakan itu, ya, tapi Syekh Umar Al-Ashqar, ya, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar itu menafikan hal ini, membantah, ya, mereka itu bukan ashabul kahfi, ya, karena berbeda kisahnya, ya. Maka kemudian ada yang juga yang mengatakan ashabul raqim, ashabul kahfi war raqim, ya, yang dimaksud raqim ini adalah 3 orang ini. Kalau ashabul kahfi itu kisah mengenai pemuda yang tidur di dalam gua, sedangkan ashabul raqim itu adalah yang ini. Makanya kedua-duanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Tapi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu hanya ashabul kahfi saja, sedangkan ar-raqim tidak disebutkan, ya. Maka ar-raqim ini disebutkan di dalam hadis yang mengisyaratkan arahnya ke arah hadis ini, yaitu ashabu ar-raqim, ya, kisahnya adalah 3 orang ini, ya. Kemudian ada yang menyebutkan mereka itu adalah 3 orang dari Bani Israel, ya. Bani Israel ini secara umum memang ashabul kahfi pun dari Bani Israel juga, ya, cucu-cucunya Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini 3 amal soleh, ya, yang luar biasa ganjarannya, luar biasa pahalanya, ya, luar biasa kemuliaannya. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang kedua at-ta'affuf atau al-iffah, menjaga kehormatan, yang menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga adalah ta'diyatul amanah, ya, yaitu menunaikan amanah, ya. Kalau kita bahas per satu amalan ini, ya, itu tentunya akan mengambil cukup banyak waktu, ya. Tapi secara umum kita bahas secara apa yang bisa kita bahas saja, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang fadlu birrul walidain, ya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, ya. Dan Allah telah membuat satu ketetapan, ya, bahwasannya kita itu diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, luar biasa di sini dimuqaranahkan, ya, atau dikorinkan, ya, disandingkan berbakti kepada orang tua itu dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah hal yang paling penting setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hanya berbakti kepada orang tua, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu nomor 1. Ya kan? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu adalah misi nomor 1 bagi manusia. Sedangkan misi nomor 2-nya apa? Wabil walidaini ihsana, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Tidak ada misi di antara keduanya, ya, tidak ada misi lain,
Misi yang pertama menyembah Allah, misi yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughannaka indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, ya. Kalau keduanya sudah lanjut usianya, sudah tua, maka janganlah kamu berkata-kata kasar, jangan sampai keluar bahkan kata-kata wala tanharhuma, maka janganlah juga kamu membentak mereka. Wa qul lahumā qaulan karīmā, dan katakanlah kepada mereka kata-kata yang mulia, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Wakhfid lahumā janahad dzulli minar rahmah, ya, dan tampillah di depan mereka dengan penuh kasih sayang, ya, perlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kerendahan diri. Jadi rendah diri sebenarnya nggak boleh di depan manusia, ya, tapi di depan orang tua boleh. Sebagaimana juga di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh, tapi di depan orang lain nggak boleh. Rendah hati jelas di depan siapapun, di depan Allah, di depan manusia, di depan orang tua rendah hati, tapi di depan Allah dan di depan orang tua rendah diri wajib. Enggak boleh malah kita meninggikan dan menyombongkan diri. Bisa-bisa apa? Masuknya kepada durhaka kepada kedua orang tua, ya, uququl walidain. Dan jangan lupa juga yang terakhir, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Dan jangan lupa doakan mereka dengan doa meminta ampunan untuk mereka, meminta kasih sayang dari Allah untuk mereka, sebagaimana mereka menyayangi kita pada saat kita masih kecil, ya. Tentunya kalau di dalam hadis Rasulullah SAW ini banyak sekali Rasul SAW menggambarkan, ya, pentingnya berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, di mana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, ya, amalan apa yang paling baik, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ditanyakan. Maka kemudian apa dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-shalatu fi waqtiha, ya, amal yang paling baik itu adalah salat pada waktunya. Itu yang pertama, ya. Kemudian apa dijawab yang kedua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ya, ini sejalan dengan ayat yang tadi sudah kita bacakan. Ya, yang pertama as-shalatu fi waqtiha itu adalah hak Allah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma birrul walidain, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ayat katakan, wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian apa kata Nabi SAW? Tsummal jihad fi sabilillah. Kemudian amal ketiga yang paling baik adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kemudian pentingnya berbakti kepada orang tua juga dijadikan sebagai al-kabair, ya, dosa besar di dalam Islam, ya. Maka kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat durhaka kepada kedua orang tua, ya. Kemudian mengenai fadlul iffah, ya, mengenai kemuliaan menjaga kehormatan, ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam hadisnya kata Nabi, man yatman li ma baina lihyaihi, ya, barang siapa yang mampu menjaga antara kedua apa kita katakan, antara kedua jenggotnya, ya, ya, antara jenggot dengan kumis ini, maksudnya adalah mulutnya, ya, barang siapa yang mampu menjaga anggota tubuh yang di antara kedua jenggot ini, maksudnya adalah antara jenggot dan kumis, wa ma baina rijlaihi, dan anggota tubuh yang ada di antara kedua kaki, ya, apa itu maksudnya adalah kemaluan, atmanulahul jannah, maka aku jamin baginya surga, kata Nabi Muhammad SAW mengenai apa? Kemuliaan menjaga kehormatan, ya. Kemudian juga dalam hadis sab'ul mubiqat, ya, 7 hal yang bisa memusnahkan amalan-amalan soleh, ya.
7 hal yang sangat berbahaya, ya, yang harus kita hindari adalah diantaranya rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya. Maaf, ini hadis mengenai salah satu orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat tidak ada naungan, ya, di hari pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan juga memiliki harta dan kehormatan, tapi kemudian lelaki tersebut menolak semata-mata karena apa? Karena ia berkata inni akhafullah, ya, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, ya, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan menjaga kehormatan, ya, kekuatan untuk menjaga kehormatan, dan juga kami meminta kepadamu al-ghina, yaitu kecukupan dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Insyaallah jika kita ada waktu kita akan menyambung kembali, ya, pembahasan mengenai hadis ini, yaitu mengenai fadlul al-amanah, ya, fadlul amanah, kemuliaan sifat yang ketiga, amal soleh yang ketiga yang diceritakan di dalam hadis ini, yaitu sifat menunaikan amanah, ya. Karena waktu sudah mendekati waktu Isya, ya, bahkan sudah masuk, ya. Jadi malam ini kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas menjadi ilmu bagi kita semua, terlebih bagi diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.